Bu, pencet. Yang keluar siapa? Anjing dulu pertama. Gitu ya. Setelah anjing didengar sama pembantu, baru pembantunya keluar. Mbak, maaf, mau ketemu siapa? Ibu kan ibu, kalau ibu lawannya ibu. Mau ketemu ibu yang punya rumah. Jangan ketemu bapak, nanti jangan diserang sama istrinya. Kalau saya laki-laki, kepengen ketemu sama bapak yang punya rumah. Pembantunya boleh ya juga boleh. Mas, Mbak udah janjian belum? Belum. Iya, belum. Ini penting buat ibu. Saya harus ketemu ibu. Tapi nggak boleh Mbak. Emang kamu yang punya rumah. Gitu. Ngeyel. Kalau kamu bisa ngusir saya, kan saya kepengen ketemu yang punya rumah. Emang kamu enggak saya pembantu. Kok kamu ngusir saya? Akhirnya terpaksa dia ke dalam. Bu, ada tamu di luar orangnya ngeyel. Gitu kan? Benar nggak? Benar. Nah, udah malas nggak malas dia. Namanya orang kaya kan dia ke pintu aja. Ya. Udah, kesempatan baik. Udah. Bu, saya tuh tiap hari lewat sini. Saya bekerja di perusahaan Bineka Lem. Saya tiap hari kepingin banget punya rumah seperti rumah ibu. Sampai saya foto-foto. Ternyata hari ini saya bahagia sekali ketemu langsung sama yang Puji-puji dulu ya. Kira-kira ibu digigit senang gak Bu? Senang. Biasa aja Sumba. Mulai sedikit. Masuklah silakan. Itu di sana kalau berenang. Di tempat cucu saya ada bahasa Inggris. Di tempat saya ada Jerman. Itu kalau suami saya di sini Mbak. Dia beli. Pamer. Kita ikutin aja. Nah, selesai, gitu kan. Senang kan Bu? Orang kaya. Jadi minimal kalau ibu gak kaya, pernah duduk masuk di rumah orang kaya. Seminim-minimnya. Jadi gak ada ruginya Bu. Saya dari dulu kalau kunjung itu sama orang kaya aja. Orang kaya itu maunya enak gitu loh Bu. Baru duduk aja. Udah melompat begitu. Bu, kursinya bagus banget. Orang kaya itu kursinya cuma 2 gitu ya. Satu yang 2, satu. Kalau kita coba udah pakai banyak ditumpuk aja situ cuma udah pakai ulang-ulang sekali masih di situ aja. Orang kaya itu cuma 2 kursinya. Satu yang berdua, satu yang satu. Udah itu aja kursinya. Gimana sih Bu belinya kursinya? Kok kayaknya oh enggak Mas, itu murah kok. Hanya pas kemarin Bapak ke Singapura bagi promo 800 juta. 800 juta itu promo. Baru itu orang kaya. Nah orang kaya itu maunya gitu. Nah ibu jangan lupa kalau masuk rumah tamu orang dari perhatikan dindingnya. Dindingnya tuh langsung tangkap aja. Biasanya yang dia suka itu pasti berada di ruang tamu. Puji-puji. Supaya ibu cepat aja nangkap situ. Nah kalau ada bunganya. Yang dipuji yang ada di situ aja. Jangan berlebihan. Ibu awet muda ya. Jawabannya apa? Udah tahu langsung. Jangan, padahal udah kelihatan orang udah umur bilang ada muda lagi. Kalau mau muji juga yang dia pakai aja. Misalnya bros, apa saja. Bu, brosnya kayak bagus banget. Berlian. Biasa Mbak, kemarin di Amerika bikin bangsa. Cuma $200,000. Orang kaya itu begitu Bu, ngomongnya. Kita aja kadang-kadang deg-degan gitu. Nah ibu kadang-kadang tuh ngerasain masuk orang-orang kaya takut. Karena yang dirasakan itu dia sendiri. Nanti kalau sobat ke sana begini Pak, padahal itu perasaan dia aja, orang kaya itu kayak begitu. Orang paling bagus itu adalah orang kaya. Kalau dia marah-marah itu berarti baru mulai kaya. Kaya utang, kaya kredit, itu dia suka marah tuh. Tapi orang kaya benar itu dia nggak pernah marah. Silakan Mbak, gimana tadi? Nah, kalau ibu kenal itu 5 orang aja udah kaya. 5 orang kaya. Jadi kepingin ketemu yang punya rumah. Nah, jadi kalau diusir sama pembantunya biarin aja. Kan kita udah kunci. Emang kamu yang punya rumah, kok kamu bisa ngusir? Dia takut juga itu. Nah udah ketemu, dia muter, gitu ya. Nanti ada yang dinding, Bu kayaknya aneh banget. Dan oh itu yang kecil lagi sekolah. Nah, kok sepi banget Bu, nggak ada orang. Oh tadi ada yang kecil baru sekolah S3 di Belanda. Yang nomor 2 itu baru ke Inggris tadi pagi ngambil doktor. Bapaknya tadi baru berangkat ke Jepang. Jadi nanti kita mau ketemu kok Mbak sore nanti di Belanda. Biasa gitu tuh. Sore aja ke Belanda itu biasa deh. Kita ke Pangandaran aja 2 bulan rapat belum di Belanda.
orang kaya itu enak kan? Tepuk tangan dulu buat saya. Ini Bapak Ibu, kamu yang berhasil jadi agen. Tanggal segini. Empatnya dia sudah kuasai, sudah punya. Satu adalah proporsional, profesional gitu ya Bu. Nanti catat nggak apa-apa Bu, ini berguna Bu Bapak Ibu di mana. Besok Ibu meeting orang jadi manajer, Ibu juga pasti menggunakan itu. Kemudian etika. Profesional. Nah, faktor pendukung dari 4 ini harus punya 3. Proporsional ini porsinya. Ada Seimbang. orang nggak mau berhasil itu karena dia nggak tahu porsinya. Dia sebagai agen tapi tindakannya sebagai AD. Ada juga dia sebagai AM tapi yang dievaluasi AD-nya. Kenapa sih AD-nya kepada datang orang berdatang orang yang diurusin? Dia kan sebagai AD udah pekerjaan dia aja. Ada juga orang begitu proporsional. Ada juga kayak orang saya kan suami saya tentara, kemudian suami saya jenderal. Ya jenderal itu di kantornya Kapolda, kalau di sini agen perilakunya harus seperti agen. Yang kedua profesional ahli bidangnya. Orang ahli nggak pernah minta bensin Bu. Orang ahli itu nggak pernah minta duit. Dia bisa hidup dari keahlian dan pekerjaannya. Tapi kalau Bapak Ibu masih minta pilih bensin ke kantor, itu belum profesional. Baru mereknya doang. Saya kan belum profesional, tapi masih minta duit beli bensin, masih minta ongkos, komis, minta komis gitu ya. Jadi dia bisa hidup dari pekerjaannya. Yang ketiga harus punya etika. Etika itu norma-norma yang berlaku satu perusahaan, aturan-aturan. Contoh Ibu prospek ke Jogja ada namanya Sri Sultan. Itu kalau Bu mau ke sana harus jongkok dulu, baru bisa ketemu. Itu etika namanya. Ibu harus suaminya kaya atau nggak bisa. Ibu harus punya kenapa sih orang bisa saya tidak bisa. Semangat. Nilai juang yang diperjuangkan seperti tadi, itu kan dia nggak maunya sama Ibu, ada sama saya kan belum tentu. Ya berjuang sampai kapan saatnya berhenti mendatangi orang kaya. Nah sekarang saya tanya Bu yang lama-lama nih, Ibu yang udah profesional. Mengunjungi nasabah itu pada paling tinggi Ibu berapa? 1 orang berkunjung berapa kali? Sehari berapa kali? Enggak, 1 orang itu mengunjungi ini nasabahnya Sampai berapa closing. kali datangin? 2, 3. Ya, kalau saya pribadi nih Pak, selama dia masih, ini yang saya pakai sebetulnya nih Pak, kalau selama dia masih Ragu. tertarik dan dia masih mengasih harapan saya akan datang terus Pak. Datangi terus. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Bu. Yuliana. Saya yakin Ibu akan berhasil. Saya paling tinggi mengunjungi nasabah sampai masuk adalah 97 kali. Waduh. 1 orang. Butuh waktu 1,5 tahun. Saya datangi terus. Masalahnya cuma 1, haram dan halal. Haram. Dia salah satu kiai terkenal di Indonesia, termasuk 25 kiai. Tapi dia punya usaha hotel, kontraktor. Ya saya datang aja. Emang dia ngapain? Jadi kalau Ibu saya 2 kali udah kabur. Orangnya sombong. Ya, kalau Ibu kan tahu orangnya sombong Pak. Bapak kan nggak tahu. Orang kaya itu sombong wajar nggak Bu? Wajar. Ya nggak wajar adalah orang melarat sombong lagi. Udah jelas nggak punya duit, anaknya kelas sekolah sombong gitu. Ya sudah kita datang orang kaya datangin aja, nggak apa-apa. Minimal orang perokok temannya siapa Bu? Orang mabuk temannya siapa Bu? Orang mabuk. Kalau Ibu berteman sama rumah orang kaya lama-lama jadi Kaya. minimal Amin. masuk rumah orang kaya. Tepuk tangan lagi buat kaya dulu. Jadi datang aja ya Bu rumah orang kaya ya, nggak usah takut. Berani anjing mau apa masa takut? Anjing tuh nggak bakal pernah dikit loh Bu, nggak pernah. Dia cuma melihara lari. Ibu salahnya lari. Jadi kalau dikejar anjing jangan lari. Anak. Saya dari kantor Pak diajarin, dididik. Syarat orang masuk asuransi itu ada 3. 1 orangnya sehat. Nah Bapak sehat nggak? Ya lumayan lah orangnya sendiri.
Yang kedua kaya Pak. Kaya. Nah, gitu kan. Ya kalau itu mah ada sih. Yang ketiga mudah dijangkau. Saya tiap hari pulang kantor lewat sini, Bapak ketemu terus. Makanya saya ke sini, saya mau mengunjungi orang yang memenuhi syarat. Sedangkan Bapak nggak pernah saya kunjungi juga karena dia nggak memenuhi syarat. Mau masuk apa enggak tuh urusannya Bapak. Tapi saya sesuai pendidikan di kantor, saya mau mengunjungi orang yang memenuhi syarat. Itu dia lama juga mikir kan, kamu udah minum belum? Belum. Udah minum aja, udah memang belum kok diapain kan? Tadi disuruh aja jantung minta ampun ya kan? Akhirnya polisnya 28 sampai anak cucu. Saya pernah nggak pernah ketemu orang Masya Allah. asuransi di dunia cuma satu Pak, cuma saya aja. Jadi Bapak Ibu itu tuh dia nggak usah bingung, nggak usah takut ya. Kita membawa misi yang baik. Emang kita ngajak orang asuransi itu jelek apa baik? Baik, perjuangan sampai selesai benar ya Bu. Saya doakan Ibu cepat Sukses. akhir. Amin. Oh SHM, jangan lama-lama ya Bu. Punya adik yang banyak 20, 30 ya Bu. Tambah berkah Bu. Itu ya Bu. Nah cari yang banyak jangan berhenti. Cari yang kaya aja. Orang ini banyak teman-teman kaya ada kok. Cuman gengsi-gengsian aja. Jadi besok Ibu berdua kemana? Mbak, yuk kita cari rumah orang kaya. Gak ada angin aja Bu. Selamat sore, selamat siang. Kamu dibunuh kan? Gak dibunuh enggak? Enggak, teorinya kalau belum kenal begitu. Kepengen ketemu sama ibu yang punya rumah. Penting. Kalau tinggalin aja pesennya Pak nggak bisa Mbak. Harus ketemu ibu. Nggak bisa